but I mean, he's so fucking dangerous. You know, I don't know how I stayed away from some of those shots. He definitely rocked me, but you know, I just kept telling myself that to just trust my abilities, you know, not be emotional. And again, when I say I don't have emotions, like nothing feels better than what I feel right now. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama merupakan breaking news dari salah satu The Goats kelas welter, yaitu Kamaru Usman, yang secara mantap pindah divisi ke kelas menengah. Seperti banyak rumor beredar sebelumnya, bahwa Kamaru akan menghadapi salah satu fighter favorit saya di UFC saat ini, yaitu Dricus du Plessis, dan akan ditandingkan sebagai main event UFC Fight Night Oklahoma City, Amerika Serikat. Yaps, bagi penonton lama kanal ini pasti tahu bahwa DDP merupakan salah satu favorit saya karena gaya bertarungnya yang sangat random. Dan nama kanal ini sebelumnya adalah Random 1 Menit. Ya, di TikTok sebenarnya saya masih konsisten dengan kerandoman saya sih. DDP merupakan mantan juara kelas menengah yang dikenal dengan gaya bertarungnya yang di luar pakem. Saya sering menyebut bahwa DDP adalah petarung dengan plot armor, di mana skill strikingnya biasa saja, grapplingnya pun juga biasa saja, fight IQ-nya juga bukan yang mengerikan, seperti Islam Makhachev atau Ian Carey. Tapi somehow, dia sering kali menang atas lawan-lawan hebat seperti Robert Whittaker, Sean Strickland, hingga Israel Adesanya. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, meskipun ia kalah mengenaskan dari Khamzat Chimaev, tapi plot armor hampir saja menyelamatkannya, di mana di ronde kelima ia menjadi satu-satunya orang yang pernah men-takedown Khamzat di oktagon. Dan yang membuat saya senang dari DDP adalah bahwa ia tahu diri. Tahu diri di sini maksudnya adalah ia kalah telak dari Chimaev dan tentu ia menerima kerusakan mental parah. Karena itu, ia tidak memaksakan comeback cepat layaknya Belal Muhammad ataupun Jack Della Maddalena yang justru kembali berakhir menyedihkan, tapi lebih memilih menunggu dan bersabar untuk benar-benar memastikan bahwa mentalnya kembali kuat sebagai petarung. Ya, karena memang senjata utamanya adalah fighting spirit dan kekuatan fisik yang di atas rata-rata kelas menengah. Karena kalau berbicara mengenai skill, tentu Kamaru Usman lebih skillful. Striking Kamaru sangat bagus, terutama sejak boxingnya dilatih oleh Trevor Whitman, sang pelatih jenius yang merancang game plan Justin Gaethje untuk merekonstruksi wajah Ilia Topuria. Skill ground game gak usah dibahas. Kamaru adalah salah satu wrestler terbaik di UFC saat ini, yang dianggap oleh Khamzat sebagai pegulat tertangguh yang pernah ia hadapi di oktagon. Padahal saat itu short notice loh ya. Dan kalau Kamaru mendapatkan full training camp, maka bisa saja Kamaru mengalahkan Chimaev. Selain itu, menurut saya, langkah Kamaru untuk naik kelas juga sangat bagus. Karena ia sudah senior, jadi akan semakin sulit untuk memotong berat badan ke kelas 170. Di sisi lain, mungkin Kamaru akan kewalahan jika beradu kecepatan dengan para monster di kelas 170 karena usianya, dan naik ke kelas 185 adalah pilihan realistis. Karena di kelas menengah, selain Imavov, gerakannya tidak secepat kelas welter. Akan menarik nanti melihat bagaimana dua mantan juara ini adu mekanik. Apakah gaya bertarung teknikal Kamaru akan berjaya di kelas menengah? Atau plot armor DDP yang akan kembali membawanya ke title shot untuk menghadapi juara yang sudah 2 kali ia kalahkan, yaitu Sean Strickland. People are breaking down my style and saying how smart it is. And a lot of those things I go, what are you talking about? I don't even think about that. People are going, oh, look how he's planned, he steps inside with his foot, then outside. And I go, what? Berita selanjutnya datang dari bintang kelas bantam UFC, yaitu Sugar Sean O'Malley. Dalam obrolan bersama Ariel Helwani, O'Malley mengatakan bahwa ia sangat merasa sungkan dan gak enak dengan kolega satu negaranya, yaitu Justin Gaethje. Hal ini karena O'Malley seakan meremehkannya di 2 laga terakhirnya.
Pertama, ketika O'Malley mengatakan Paddy akan mengalahkan Justin. Dan kedua, tentu ia juga sangat yakin Ilia Topuria akan menggilas Justin. Tapi ternyata Justin berhasil membuktikan bahwa meremehkan dirinya adalah sebuah kesalahan. Jab Justin sangat efektif dan style dirty boxing Justin benar-benar merusak ritme Topuria. Ya, saya bisa mengerti kalau O'Malley mengatakan Topuria akan menang, karena hampir semua orang juga mengatakan hal yang sama. Tapi yang membuat saya terkejut adalah bagaimana bisa ia memprediksi Paddy akan menghancurkan Justin, di mana Paddy tidak memiliki knockout power yang mematikan. Ya, Paddy memang punya peluang menang karena ia jauh lebih muda. Tapi meremehkan Justin begitu saja, apalagi ia adalah rekan senegara, tentu bukanlah hal yang tepat. Tapi saya lihat fighter Amerika memang tidak sesolid itu sih. Mereka lebih mengedepankan logika pertarungan dibandingkan bias nasionalisme. Misalnya, Merab yang mati-matian mendukung Topuria bahwa meng-checkdown Topuria di kelas 155 adalah hal yang tidak mungkin. Tapi faktanya Justin mampu membantingnya di ronde 4. Itu jelas bias, tapi wajar karena mereka rekan senegara. Kembali ke O'Malley tadi, bahwa ketika ia melakukan post-fight interview dan bersanding dengan Justin, ia merasa sangat malu dan sungkan pada Justin. Ya, padahal Justinnya biasa-biasa aja sih. Tapi dibalik itu semua, saya memberikan kredit untuk O'Malley yang bersikap sangat jujur, di mana ia mengakui secara jantan prediksinya salah dan meminta maaf pada Justin. Ya, olahraga ini memang gila sih. Kalau tidak ada prediksi, justru olahraga ini akan sepi. Karena yang membuat rame bukan hanya pertandingannya, tapi bagaimana para media dan influencer membawa hype pertandingan ini berupa analisa dan prediksi. Prediksi bisa benar atau salah, dan itu adalah keseruan dari olahraga ini. Tapi sayangnya ketika itu terjadi di Indonesia, kreator yang melakukan prediksi dianggap sebagai cenayang atau dukun, yang kalau salah langsung dibully gak karuan, padahal semua itu hanya hiburan. Bayangkan saja ada pertarungan tapi dilarang analisa dan prediksi, bisa dipastikan event tersebut akan sepi. I was so shocked, Ariel. I counted him out against Paddy. I thought Paddy was gonna, come out there and get the job done. He proved me wrong. I thought Ilia was gonna get the job done. He proved me wrong. I felt embarrassed to even be sitting by him, counting him out, and it was one of the most inspiring fights I've ever seen. His jab looked beautiful. His awkwardness helped him. He would throw a jab, grab the back of his head, throw an uppercut. Ilia did not know what to do. Ilia would still crack him, but Justin didn't even look like he got in a fight. Yeah. I was sitting next to him at the press conference, and I'm like, this dude just went to a war with the greatest fighter of all time, in my opinion. He was number one, the ground pound for pound. Doesn't look. He's like, my fucking liver hurts. Like, well, yeah, he took 35 liver shots, and he still came back and won the fight. It was so impressive. It was one of the sickest performances of all time. Justin Gaethje sendiri mengakui bahwa ia memang hampir kalah dari Topuria di ronde 2 ketika Topuria melesatkan banyak body shot yang membuatnya sangat kesakitan, dan Justin mengakui damage body shot itu masih terasa sakit bahkan saat post-fight interview. Namun hal itu juga menjadi titik balik kekalahan Topuria, di mana Justin menyadari bahwa saat dirinya dalam bahaya, Topuria mengerahkan semua tenaganya untuk berusaha menyelesaikannya. Dan menurut Justin, alasan Topuria tidak menyelesaikan Justin dengan ground and pound selain karena Topuria kelelahan, Topuria juga ingin membuktikan bahwa grapplingnya sangat hebat dan mencoba meniru teknik Khabib saat mengunci Justin. Tapi Justin tentu menganggap bahwa teknik Topuria masih jauh di bawah Khabib, dan ia tenang saja dan malah senang bahwa Topuria meremehkan grapplingnya sehingga ia bisa recover dan menghancurkannya di ronde selanjutnya. Justin memang pernah dikunci oleh Khabib dan Charles Oliveira, tapi bukan karena pertahanan groundnya yang jelek. Untuk kasus Khabib, oke, gak usah dibahas lah ya. Level ground game-nya memang yang terbaik di UFC. Tapi dalam kasus Oliveira,
Selain karena BJJ Charles sangat bagus, tapi Justin terjatuh bukan karena takedown, melainkan knockdown. Jadi ia dalam keadaan puyeng, kemudian dikunci oleh Oliveira. Dan menurut Trevor Whitman, keputusan Topuria untuk bermain grappling dengan Justin merupakan kesalahan terbesarnya, karena mengunci Justin sangat-sangat sulit. Tapi ya, Trevor juga mengatakan tak segampang itu ground and pound Justin, karena ia tahu Topuria benar-benar kelelahan setelah melesatkan body shot yang full power. Him hurting to my body was one of the main reasons I won. You know, when he hit me, when I dropped, it wasn't the first time he hit me in the body. That was probably like the fourth or fifth one, and he had landed some really clean shots, and he could probably sense that I was in trouble and hurt, and I think that fact made him dump everything because it was his last chance to take me out, and he almost did take me out. But when I went down, in hindsight, it's always easy to make these decisions in hindsight, but when I went down, you know, he's had way more submissions than he has knockouts, and so for him not to have that belief that he's going to be able to go down there, especially with the Khabib fight, especially with the Charles Oliveira fight, especially with all the negativity around my grappling, there, you know, I think he would have been foolish not to, because I would have stood back up. Demikian segmen berita kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya di konten selanjutnya. Terima kasih.